You look like you're very happy. Where are you from, man? Brooklyn. You're from Brooklyn? Give it up for Brooklyn one more time, come on. Is this like a family thing or whatever? What is it? No, you guys don't know each other? Okay, I should stop doing crowd works, it's really not my thing. Giving me problems. But there's not a lot of Indonesian comics, so every time I had the chance to go on stage, I like to, tell people about Indonesia, and I'm going to leave you with a stereotype that Indonesian have. There's a stereotype for Indonesian, and the stereotype for Indonesian is that we're lazy. But I'm here to tell you it's not true. We're not lazy. We're just not accustomed to work hard. It's different. This is generational. It's in our DNA. It is, because since the days of hunters and gatherers, we don't have to work hard. Let me explain to you. Indonesia is a tropical country, right? So we don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow. There's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means, if you can do it tomorrow, why do it today? And I know what you'll be thinking. You'll be thinking, I might be Indonesian myself. Thank you very much, everybody. That's my time. Give it up for the host, everybody. Thank you. Gue baru aja nyampe rumah. Habis stand up di Greenwich Village Comedy Club. Gue pikir setelah setahun lebih di New York, pengalaman gue udah cukup banyak lah. Tapi hari ini gue baru mengalami sesuatu untuk pertama kalinya. Gue tadi habis stand up dengan mencret di dalam celana. Jadi lagi jalan menuju tempat stand up, gue mencret. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. You again, Anji. Betul sekali. Untuk pertama kali dalam karir, gue stand up dalam kondisi ada mencret di dalam celana dalam gue. Sorry kalau misalnya lo nonton ini sambil makan atau apa ya, gue minta maaf nih. Tapi ini pengalaman baru bahkan untuk gue sendiri. Kita seperti biasa ngebahas apa yang terjadi selama seminggu ke belakang. Kemudian kita cari pembelajaran dari situ. Minggu kemarin gue nggak terlalu banyak keluar, tapi gue lebih banyak keluar. Kalau kemarin cuma 1, sekarang gue 3 kali. Tadinya gue sebenarnya rencananya mau nyikat 4-5 kali open mic biar sesuai dengan target. Tapi ternyata ada sejumlah kegiatan di mana gue nggak bisa open mic. Kita coba cerita aja lah ya. Hari Senin, Selasa gue nggak keluar rumah. Jadi cuma di rumah aja, beberes, nyiapin bukaan, nyiapin sahur dan segala macamnya. Udah aja sama anak-anak. Tapi Rabu gue ngisi Bringer Show. Bringer Show ini adalah di Greenwich Village Comedy Club. Nah, buat gue ini spesial karena kalau lu nonton .id Weekly Vlog, lu tahu bahwa Greenwich Village itu adalah salah satu comedy club yang ada di MacDougal Street. MacDougal Street adalah jalan yang sekarang sinonimus dengan stand up comedy di New York. New York adalah pusatnya stand up comedy Amerika bahkan dunia. Jadi di pusatnya stand up comedy dunia ada satu jalan yang jadi pusatnya stand up lagi, dan jalan itu adalah MacDougal Street. Karena dalam satu jalan, bahkan tempatnya bentuknya kayak S gitu. Sebelah sini ada Fat Black Pussycat, Village Underground, belok sini Comedy Cellar, abis itu ada Grizzly Pear, ada Greenwich Village, terus ada Comedy Shop. Gitu bentuknya. Nah, komedian tuh sering warawiri di sini nih.
Cuman karena gue lebih sering open mic, dan open mic itu sore, gue jarang tuh ketemu sama artis. Tapi kalau misalkan lu keluar malam tuh lu kan sering ngeliat tuh komika warawiri gitu. Kayak waktu itu gue pernah nonton Comedy Cellar, nonton showcase show biasa gitu. Terus Joe Machi keluar bareng sama gue pindah ke comedy club Village Underground atau Fat Black Pussycat, gue lupa. Jadi jalan itu tuh jalan yang sangat stand up comedy gitu. Bahkan pertama kali gue open mic di New York tuh di Grizzly Pear, di McDougal Street itu. Di McDougal Street itu sepanjang jalan kalau malam lo akan lihat ada komedian berdiri di depan kayak sebuah, kadang di depan comedy clubnya, kadang di pengkolan, di sebuah pengkolan, terus udah gitu, komedi, ada yang mau nonton komedi? Silakan, yang mau nonton komedi silakan gitu. Nah, itu semua komika tuh, komika yang mesti ngabisin tiket untuk bisa manggung di dalam. Nah, terus udah gitu gue dapat kesempatan dari salah satu komika yang memang gue curiga dia tuh mungkin dia emang sering ini ya, bukan sering ya, gimana cara ngomongnya. Jadi gue perhatiin di New York itu komika-komika yang udah senior banget itu banyak memanfaatkan, itu sering kerja di comedy club. Tapi mungkin nggak benar-benar kerja. Jadi saking dia rutinnya ada di situ, mungkin open mic di situ, terus mungkin dia udah dapat pass di comedy club itu, kemudian dia bisa bikin acara sendiri di situ, dan acaranya biasanya bringer show karena dia nggak cukup terkenal untuk menjual tiket untuk bayar komika-komika yang ngisi. Sementara dia tahu di New York pasti banyak komika-komika yang pengen manggung di comedy club. Kayak kalau di West Side Comedy Club kan 3 kali itu gue ngisi bringer show di situ, namanya Clayton. Kalau di Greenwich Village adalah si Drew Tessier ini. Terus dia bikin acara di mana dia bisa headlining. Lalu yang ngebukanya adalah orang-orang yang dia tawarin, termasuk gue salah satunya. Gue adalah salah satu komika yang sering open mic sama dia. Dia bikin open mic tuh tadinya Senin, Rabu, Jumat, jam 1, jam 3, jam 5. Sekarang Rabu, Jumat, jam 1 siang, jam 3 siang, dan jam 5 sore. Karena sering, suatu hari gue dapat emailnya nanyain, gue ada bringer show nih, tanggal 5 dan tanggal 12. Lu bisa ngisi tanggal berapa? Gue bilang gue bisa ngisi dua-duanya. Oke kalau gitu, gue tanya berapa bawanya? 3 orang kalau dari comedy clubnya. Tapi dia bilang gini, I'm not going to be a bringer police. Pokoknya bawa aja yang lu bisa, yang pasti acaranya pasti akan seru gitu dia bilang. Ya kan gue kan tetap berusaha untuk dapetin 3 ya. Akhirnya gue berusaha untuk dapetin 3. Satu temen gue si Robi dateng, terus 2 lagi gue berharap moga-moga ada yang datang tapi nggak bilang atau nggak lapor sama gue lah gitu. Udah nih gue berangkat masih dalam kondisi gue puasa. Nah terus si Metrocard gue tuh habis, jadi gue mesti nambah. Lu kalau misalnya beli Metrocard yang kuning itu bisa nambah value atau nambah time. Jadi lu bisa ngisi 7 hari, 14 hari, 30 hari. Jadi lu bayar 30 hari itu kayaknya $120 deh. Lu bayar, habis itu unlimited itu selama 30 hari. Atau lu bisa ngisi value, lu bisa ngisi, gue lupa berapa pilihannya. Kayaknya mungkin 10, 15, gitu-gitulah pokoknya. Nah terus gue ngisi value. Terus sebenarnya value yang gue mau isi tuh mungkin cuman, gue lupa berapa ya. Tapi gue bayar pakai $20 bill, pakai uang $20. Gue lupa bahwa kalau misalnya lu ngisi ke mesin kayak gitu, kembalinya tuh pasti receh. Itu keluar receh banyak banget. Sampai ngegunung gitu. Untung gue lagi pakai celana kargo, jadi gue bisa ada banyak kantong kan. Tapi gue jalan tuh bunyi kincring karena segini gitu. Gue ada rekamannya gue ngeginiin koin, nanti gue kasih lihat. Tapi itu juga udah berkurang sekitar 1/4-nya karena setelah gue keluar di stasiun West 4th Street, gue sempat beli air mineral sama beli coklat untuk bukaan. Karena gue manggung 7.30, buka puasanya jam 7.26 kalau gue nggak salah.
Sementara gue mesti standby seperempat jam sebelumnya. Jadi ya 7:15. Jadi gue beli air, beli coklat, terus udah gue jalan ke sana. Gue jalan, terus gue nggak tahu kenapa ya. Pas lagi di McDougal Street, pas lagi jalan, gue pengen kentut. Ya kan gue lepas aja, namanya juga kentut. Pas gue lepas, ternyata bukan kentut kawan-kawan. Ternyata cair. Waduh. Pusing gue langsung pantat gue langsung narik gitu. Apaan tuh barusan, kata gue. Wah anjing, mencret ini gue. Aduh parah banget. Akhirnya udah tanggung. Yaudah gue masuk, gue turun. Terus pas gue masuk itu di depan ada yang jagain, yang jaga tiket. Terus gue bilang, dia bilang udah beli tiket atau belum? Gue ngisi namanya Panjo, silahkan turun aja gitu. Gue turun, terus gue ke belakang. Standby-nya di dapur, nggak ada green room, kecil comedy club si Greenwich Village itu. Terus gue nahan banget, terus gue mikir-mikir nih, aduh ini keluar nggak ya baunya ya, bertahan nggak ya gue ya, apakah akan ada tembakan selanjutnya nggak ya dari ini, apakah ada gempa lanjutan dari yang tadi, nggak tahu nih gue. Terus itu kayaknya line up-nya mungkin sekitar 8 orang. Gue manggung di urutan kelima, nggak ada yang ngasih tahu. Pokoknya tiba-tiba dia bilang, tungguin aja ya, nanti udah kasih tahu gitu. Sudah, sambil gue nunggu, terus gue kenalan sama banyak komika-komika di situ. Itu bagian yang menarik menurut gue dari Bringer Show, itu bisa kenalan. Malah lebih enak di Bringer Show yang di Greenwich Village ini karena kami bisa ngobrol. Karena jelas ruang tunggunya tuh di dapur terpisah dari penonton. Kalau yang di Westside Comedy Club, itu satu area sama penonton tapi di pojok aja. Jadi kami nggak ada yang ngobrol satu sama lain. Semuanya nyimak dan nggak pengen ganggu. Waktu di Greenwich Village bisa ngobrol dan segala macamnya. Pas gue manggung, nah hostnya nggak terlalu kuat. Bahkan relatif mid lah, anjay mid. Biasa banget lah gitu. Terus komika selanjutnya yang naik, gue keempat deh, selanjutnya yang naik masih nggak terlalu kena. Yang satu lagi masih nggak terlalu kena. Terus gue naik. Nah perasaan gue mengatakan saat gue naik itu baru mulai ada ledakan tawa yang cukup konsisten. Habis itu acara berangsur-angsur jadi menyenangkan. Dan sampai dengan akhir, kan gue pernah cerita ya, gue tuh selalu ngukur di acara itu gue ada di posisi keberapa dan gue nggak pengen selalu jadi paling terakhir. Feeling gue sih mengatakan gue mungkin ada di top dari 8 itu ya, mungkin ada di top 4 lah, setengah ke atas. Yang pasti nggak setengah ke bawah. Jadi lumayan. Ada yang lebih oke dari gue, ada komika ya, namanya Elliot Smith. Keren banget ini orang. Keren banget. Cewek-cewek, komika-komika cewek di acara itu tuh pada ngefans sama Elliot Smith. Ada yang bilang, lu nggak mau pacarin aja Elliot Smith? Enggak. Soalnya dia keren gitu, dia cowok cool. Gue kayaknya nggak cocok sama cowok cool, atau dia nggak suka cewek kayak gue gitu-gitu. Cewek-cewek tuh, gue penasaran kayak yang mana yang namanya Elliot Smith. Pas datang dan nggak punya Instagram dia, atau mungkin Instagramnya nggak Elliot Smith ya, karena gue nggak nemu. Beatnya lucu banget. Dia ada beat kayak gini. Gue tuh seneng naik bis. Kenapa? Karena bis isinya orang yang nggak buru-buru. Terus dia ngomongin soal, tapi dalam bahasa Inggris, people who take the bus are people who has somewhere to go but nowhere to be. Susah ya, di bahasa Indonesiain susah. Mesti ke sebuah tempat tapi nggak mesti ada di mana-mana gitu. Nggak sama padanya. Tapi dia menggambarkan bagaimana sebenarnya beat itu adalah sindiran kepada orang-orang yang naik subway. Karena orang naik subway itu buru-buru, lari-lari, pintu ditahan, terus pintu udah ketutup dia nyelip dan segala macamnya, penuh-penuhan, desak-desakan. Sementara di bis tuh orang tuh santai aja gitu, karena kan pelan ya. Terus ada satu bagian dari beatnya tuh dia cerita bahwa waktu itu ada momen dimana gue lagi naik bis, terus bisnya papasan sama bis lain, terus bisnya berhenti, yang ini buka jendela, yang ini buka jendela, terus mereka ngobrol santai aja. Di belakang bis kami orang pada ngamuk, di belakang bis itu orang pada ngamuk. Semua yang di dalam bis tenang aja,
Karena we have somewhere to go, but we have nowhere to be, bilang kayak gitu. Orang-orang yang ada di bis nih ngerti bahwa, oh ini orang-orang ini emang lagi ngobrol aja, berteman, butuh persahabatan, butuh koneksi antar manusia. Kalau yang di belakang emang buru-buru aja. Susah untuk gue menggambarkan, tapi beatnya kurang lebih kayak gitu. Dan gue gemes sendiri karena, kok gue gak kepikiran beat itu, karena gue naik bis nyaris setiap hari juga kan. Itu tuh beat-beat bagus tuh bikin kita mikir, I wish I thought of that. Why didn't I thought of that? Karena itu, realita itu kita alamin. Faktanya itu menatap kita di depan mata, tapi kita nggak ngelihat itu. Dan itu kualitas dari komika-komika hebat. Ada banyak beat-beat yang membuat kita berpikir, gila kok gue nggak kepikiran, padahal gue ngalamin itu banget loh gitu. Atau bahkan kita bilang, aduh bener lagi itu orang, gue ngerasain hal yang sama gitu. Elliott Smith. Tadinya gue mau nutup set gue di atas panggung dengan bilang, hey guys, gue bukan mau jorok nih, tapi gue ngasih tau aja sebenarnya gue dari tadi main chat, jadi terima kasih udah terus gitu gue bilang, jadi gue sukses menahan ini dan membuat lu nggak tahu, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjuangan ini. Tapi akhirnya nggak jadi karena set gue udah begitu oke, gue nggak mau nutup dengan yang beresiko, jadi udah gue udahin aja. Nah terus udah gitu gue tonton, terus ada satu ya komika transgender gitu namanya John. Waktu kita lihat kita tahu nih kayak perempuan tapi kok berewokan ya gitu. Terus gue langsung berpikir kayaknya dia terapi hormon. Maksudnya kita sepanggung, beat pertama, kedua, ketiga masih biasa aja, beat keempat baru dia ngomongin soal iya gue adalah transgender. Terus udah gitu beatnya ke belakang ngomongin transgender. Dia juga lucu, dia mungkin di bawah si Elliott Smith, dia lucu banget. Terus headlinernya adalah si Drew Tessier, orang yang kayaknya gue pernah cerita deh di .id Weekly Vlog bahwa tadi kan gue cerita dia bikin open mic Senin, Rabu, Jumat. Setiap kali gue open mic, setiap kali dia nge-host, dia selalu bawain beat yang sama. Selalu. Selama setahun penuh, 3 hari. Dan mungkin lebih ya, karena kan setiap open mic ada 3 kali sehari. Itu selalu bawain beat yang sama. Dan dia selalu ngomong gitu kan, ini lu akan bosen denger beat gue, tapi gue akan ngelatihin itu sampai gue bener-bener ngelotok di kepala gue. Kemarin di Bringer Show, dia bawain beat itu, dan pecah memang. Kadang-kadang mengagumkan juga bagaimana orang tuh kayaknya betah banget, konsisten banget nyoba satu buah beat sampai bener-bener jadi gitu. Sebenarnya bukan hal baru ya, karena Jerry Seinfeld juga pernah bilang, gue ngembangin beat bisa 8 tahun, satu joke yang sama. Jadi, gue tahu ada yang kayak gitu, tapi baru ngeliat itu di depan mata gue kayak. Ada satu lagi namanya Patrick Walsh, gue bahas di buku gue Pecahkan New York City, Pecahkan NYC, tungguin aja ya. Buka PO-nya jadinya akhir April, tanggal 27 kalau gue nggak salah, gue lupa. Infonya di comika.pecahkan, gue lupa 20-an lah, 24, 25, 27 gue lupa gue. Tapi sekitar tanggal segitu akan buka pre-order, siap-siap ya. Tapi ya acaranya kemudian menyenangkan dan habis itu, dan kenapa gue nggak langsung pulang, karena gue nggak enak walaupun gue ada mencret, nggak enak gue karena gue ingin dapat pass di Greenwich Village Comedy Club dan gue ingin memuaskan yang punya klub, pengen memuaskan Drew Tessier juga supaya Drew Tessier ngomong ke yang punya klub kalau gue oke, nggak attitude-nya nggak buruk, attitude-nya dijaga gitu. Gue pengen dapat kesan itu. Plus gue pengen nonton Drew Tessier juga, gue pengen nonton dia kayak gimana gitu manggung. Udah deh. Setelah itu gue langsung pulang. Nah Kemisnya harusnya gue ngisi live stream Thursday. Live stream Thursday itu adalah sebenarnya showcase show, tapi di live streamingin via Instagram. IG live-nya akun @MikeTapNYC. Tapi ujung-ujungnya karena toh yang nonton live streaming dari Mike Tap NYC kadang-kadang cuma 1-2 orang, terus yang datang di acara live stream Thursday itu komika-komika lagi. Akhirnya banyak komika memperlakukan itu seperti seperti open mic. Nah, menuju ke situ gue dapat informasi, lu ada teman yang bisa diajak nggak? Karena komika-komika yang mau ngisi banyak yang batalin nih, Patricknya juga sakit dan segala macamnya. Tapi gue udah nggak ada nih kalau mepet kayak gini. Akhirnya pas gue nyampe situ agak awal. Gue mau open mic dulu, jam 6 ada open mic.
Terus acaranya live stream Thursday itu 7.30. Nah terus jam 9 ada open mic. Jadi tadinya gue mau open mic, gue mau 3 kali tuh. Open mic jam 6, live stream Thursday, sama open mic jam 9. Ditambah dengan yang kemarin ya, jadinya kan 4 kali. Udah nih gue berangkat jam 6-nya gue sempat open mic. The toughest part about the Ramadan isn't about not eating and not drinking. I'm used to it. I've been fasting for the Ramadan all my life since I was a kid. The toughest part is when you're fasting during the Ramadan, you're not allowed to cry, you're not allowed to be angry, and you're not allowed to be horny, to get turned on. You're not allowed to. And it's tough because I watch porn all the time. Yeah, not because I'm addicted, not to jerk off, just because it's my favorite pastime. You're looking at me like I'm sick, Ron Perlman. Come on now. You're too good of a person. Really? But I do. So I listen to Spotify, watch YouTube, and then I watch Pornhub. Is that a problem? Anybody here watch Pornhub? Yeah? Yeah. Terus pas waktunya live stream Thursday, gue dikasih tahu sama Denise yang ngelola Mike Tap NYC, dia bilang, live stream Thursday-nya kita undurin lagi aja deh ke minggu depan. Sekarang lo open mic aja gitu. Terus gue nanya, open mic-nya siapa yang host? Lo aja kalau lo mau. Gratis, open mic gratis. Oh ya udah, akhirnya gue tawarin lagi orang-orang yang tadi sempat open mic, gue nggak jadi live stream Thursday, jadinya open mic gratis, mau ikutan nggak? Open mic gratis, gue ikutan dong. Akhirnya jadinya ada 4 atau 5 orang gitu. Terus udah open mic, gue nge-host, terus gue nggak tahu mau ngomongin apa karena kehabisan bahan. Akhirnya gue jadiin hot topic untuk gue sendiri. Gue nggak tahu nih mau ngomongin apa, kita hot topic aja deh, lempar deh topik. Akhirnya gue latihan hot topic karena emang gue pengen ngembangin kemampuan untuk hot topic. Hot topic itu untuk yang belum tahu adalah open mic di mana komikanya nggak bawa materi. Lu berdiri di atas panggung, terus lu minta penontonnya teriakin sebuah topik, nanti lu jadiin lucu, gitu. Jadi misalkan gue berdiri di atas panggung, oke silakan ada usul topik, ntar ada yang bilang rumah gitu. Rumah adalah tempat kita tinggal. Rumah gue di Queens tuh tua banget, saking tuanya, terus ngelucu deh tuh. Gitu. Sudah selesai, oke, apa lagi? Siapa yang punya topik? Tupai, oke, tupai ya. Tupai itu menurut gue sebenarnya kayak tikus aja sih, cuman buntutnya lebih cantik aja gitu. Terus aja kayak gitu. Kadang berhasil lucu, kadang berhasil nggak lucu, tapi ini adalah skill yang penting karena nyaris semua komika di New York punya kemampuan itu. I just found out that it's no longer LGBTQIA+. It's actually now 2S LGBTQIS+. IA+. And the 2S is two-spirited. It's true, I'm not even lying. I'm still trying to figure out what that means. Two-spirited, lesbian, gay, bisexual, LGBT, transsexual, queer and or questioning, intersexual, asexual, and then plus. And then what the plus means is whatever your sexual orientation that you think you have is the plus. So that means that's all of us. We're all, don't you think we're all LGBTQIA+? We're the plus, right? You like to fuck grannies, right? Did you say that? Was it you? Yes. Yes, that's included in the plus. We're all the plus. Everybody has their quirks. What about you, Jonathan? I like mentally challenged girls. Oh yeah, you're the plus too. Yeah. What about you, my man, Samson? I like big booty bitches. That's everybody. Untuk yang ngikutin Mark Norman, pasti tahu bahwa Mark Norman juga sering di Instagramnya itu ngupload klip stand up, tapi klip stand up hot topic. Jadi dia atas panggung nanyain, ayo bahas apa gitu. Sam Morril juga punya kemampuan itu. Jadi gue pikir ya, dan kalau misalnya lu rutin banget ngisi comedy club, lu manggung di comedy club tuh bisa sampai 15 menit, kayak gue di Greenwich Village, setnya 15 menit. Kadang-kadang bukan abis materi ya, tapi elunya sendiri juga ngerasa nggak enak gitu pakai materi yang sama berulang-ulang mulu gitu. Akhirnya kadang-kadang dari set 15 menit, 10 menitnya materi, 5 menitnya antara crowd work atau hot topic gitu. Gitu. Nah jadi terus akhirnya gue latihan hot topic, terus ya udah jalanin open mic aja. Ada satu bapak-bapak yang udah
apa ya, mungkin punya ALS atau apa gitu, mungkin ada penyakit syaraf, jadi agak susah gitu stand up-nya, tapi dia stand up juga. Respect sih, ditemenin sama satu orang caregiver gitu. Terus udah, nah tadinya gue mau open mic jam 9, tapi terus udah gitu jam 9 nggak bisa karena gue mesti, kalau nggak salah gue ada meeting deh, ada meeting finance atau interview kerja ya, interview kerja. Jadi kan si Comika itu kan habis PHK banyak orang, tapi di luar orang-orang itu kami tetap ada jabatan-jabatan yang butuh diisi, jabatan-jabatan krusial yang tidak serta-merta menggantikan orang yang baru aja keluar, tapi lebih kepada mengisi jabatan-jabatan baru yang perlu ada kalau perusahaan ini mau jalan terus. Nah, jadi kami wawancara orang terus, dan itu dilakukannya nabrak sama jam gue open mic yang tadinya jam 9, jadi akhirnya nggak memungkinkan. Ya udah, gue akhirnya balik. Udah deh, makanya gue cuman 3 kali kemarin dalam seminggu. Tapi itu tetap berkesan gitu ya, walaupun tidak banyak open mic yang gue lakukan. Minggu kemarin itu berkesan karena gue dihadapkan sama situasi yang nggak pernah gue alamin sama sekali gitu. Dan kadang gue cukup kaget ya, untuk orang yang pengalamannya cukup panjang menurut gue, ada aja hal baru yang belum pernah gue lakuin pertama kali. Mesti disadari, stand up dalam kondisi mencret itu bahkan nggak pernah gue alamin waktu gue di Indonesia gitu. Jadi baru gue alamin sekarang sepanjang karir gitu, bukan cuma karir di New York, sepanjang karir itu baru sekarang. Ada aja kejadian, tapi ya gitu, mungkin memang dalam berkarir itu kita nggak bisa berharap semua berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan bukan itu poinnya. Poinnya adalah ada masalah nggak ada masalah, apa yang lo lakuin gitu. Contohnya Komodo Menoy. Komodo Menoy kan gitu ya. Komodo Menoy juga gue ngalamin sesuatu yang nggak pernah gue alamin sama sekali. Itu adalah sebenarnya special ke-7, tapi total 9 kali kan gue bikin special. Dalam 9 kali gue bikin special, gue nggak pernah tuh ketemu situasi di mana audionya begitu bermasalah sehingga orang protes gitu, sampai nyalain lampu untuk bilang bahwa mereka nggak denger. Nggak pernah gue alamin. Dan pada saat itu gue dihadapkan sama situasi, gue mesti ngapain nih? Gitu kan, jadi gue mesti beradaptasi, mesti ngeliat, dan untungnya mungkin karena hubungan gue dengan penikmat karya gue juga cukup dekat ya. Akhirnya gue berusaha untuk mencoba mencuri waktu sementara kondisi diperbaiki. Mereka juga ada yang pulang, ada yang turun, nyari ke tempat-tempat yang lebih jelas dan segala macam. Akhirnya berjalan dengan sebaik yang kami bisa lakukan. Dan sampai dengan sekarang, Komodo Menoy masih jadi salah satu special favorit gue. Karena gue dapat banyak hal yang nggak gue dapat dari special gue sebelumnya gitu. Dan bahkan ketika dia udah rilis digital downloadnya ya, gue by the way mau berterima kasih sama semua orang yang udah beli digital downloadnya. Terima kasih sekali. Gue baca semua responnya. Sangat menyenangkan baca responnya lu. Gue cukup kaget dengan bagaimana orang banyak banget yang bilang ini adalah favorit mereka di antara semuanya. Gue nggak tahu mereka udah nonton 9-9-nya. Juga ada yang bilang epilognya adalah epilog terfavorit sepanjang gue pernah bikin epilog. Jadi gue sih berterima kasih untuk semua yang udah mengunduh. Dan untuk mau ngingetin lagi, untuk penonton Komodo Menoy Istora, baik yang nonton langsung di Istora maupun yang live streaming, lu tuh dapat kode promo. Gue udah kirim email ke lu. Jadi lu cek email lu, harusnya sih tidak di spam dan di junk mail ya. Tapi kalau pun nggak nemu, cek aja di spam box atau di junk mail. Ada kode promo. Kode promo itu bisa lu pakai untuk ngasih lu potongan 50.000. Jadi kan harga digital downloadnya 300.000. Dengan itu lu hanya bayar 250.000 rupiah. Nggak mesti lu pakai, karena gue tahu lu punya kompensasi. Tapi gue perhatiin soalnya orang setelah klip-klip stand up yang gue rilis tuh orang pada bilang ternyata gambarnya beda ya, potongannya beda, editannya beda banget. Editannya bagus banget menurut gue. Tahu kapan mesti ngambil padat, tahu kapan mesti ngambil angle yang lain. Bagus banget menurut gue. Kudos untuk Chris yang edit
Soalnya kemarin ada yang bilang Adit yang edit, bukan. Adit ngedit ini. Yang ngedit itu namanya Chris. Jadi banyak yang pengen, terus udah gitu bimbang, aduh tapi gue udah punya, tapi itu 300.000. Akhirnya gue putuskan untuk ringankan aja dengan, ya udah kalau lo mau beli nih gue ada kode promo 50.000. Sekali lagi tidak perlu pakai, toh joke-nya sama kok. Cuman kalau pengen lo bisa pakai kode promo itu, cek email lo ya, biar lo bisa pakai. Tapi gue berterima kasih sekali sama semua yang udah unduh. Dan di situ lo bisa ngeliat bahwa lu tuh dalam fase apapun dalam karir lu tidak terhindar dari masalah. Masalah ada aja. Bahkan bisa dibilang makin tinggi karir lu, makin baru masalah yang lu alamin. Makin aneh masalah yang lu alamin. Baik itu diprotes penonton ketika di tengah-tengah lagi manggung atau mencret ketika lu mau manggung. Jadi mungkin gini ya. Gue pernah dengar kutipan dari Will Smith, of all people. Kutipannya bagus sebenarnya. Dia bilang gini, if you stay ready, you don't have to get ready. Kalau lu selalu siap, lu nggak perlu bersiap-siap. Karena bersiap-siap, ya butuh waktu gitu. Ya lu bersiap-siap gitu. Tadinya nggak siap, kemudian lu bersiap-siap. Sampai akhirnya jadi siap, ada waktu. Tapi kalau lu selalu siap, lu nggak ada waktu yang harus lu buang untuk bersiap. Selalu waspada, selalu siaga, selalu siap dengan semua masalah. Jangan berpikir bahwa oh gue udah segini panjang dalam karir, udah kebaca lah semuanya sama gue. Belum tentu. Karena ada prinsip juga, what got you here won't get you there. Yang membawa lu ke sini nggak kepake skillnya untuk membawa lu ke sana. Jadi akan ada hal-hal baru. Untuk sekarang itu aja dari gue. Terima kasih banyak dan di minggu yang ini gue manggung lagi di Greenwich Village, artinya episode depan ya, manggung lagi di Greenwich Village dan live stream Thursday-nya dari yang episode ini minggu lalu, jadinya di episode depan. Kita lihat nanti jadinya seperti apa. Terus sekarang sekian dulu, terima kasih banyak dan kita ketemu di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.